Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novin Aldi, khususnya kepada mahasiswa saya aplikasi mobile. Pada video kali ini kita coba belajar bagaimana sih caranya membuat sebuah API server, membuat sebuah API server menggunakan Coordinator 4. Nanti front end-nya diakses melalui framework Rich Native gitu ya. Nanti kita akan coba membuat create, read, update, dan delete. Nah, untuk video pertama ini kita coba read dan create dulu ya. Baik teman-teman, para mahasiswa sekalian, silahkan di-download dulu Coordinator 4 kita di situs resminya di sini. Coordinator 4 ini versi 4.1.3. Kemudian silahkan install Zampy atau yang sudah terinstall gak apa-apa. Saya menggunakan Zampy yang versi 3.3.0 ya. Yang intinya versi PHP itu versi 7.3 ya, versi 7.3. Jadi silakan di-download saja. Kemudian jika sudah codingan saya di sini, saya sebenarnya udah buat coding ya. Jadi teman-teman silakan diekstrak saja ini. Ekstrak saja. Ya, di sini saya namakan REST strip server namanya. Jadi silahkan di rename ini foldernya. Kemudian dipindahkan ke dalam htdoc kita. Di dalam htdoc kita di sini dia API strip server. Kemudian silahkan open with code codingan kita di sini. Saya udah kelihatan ya. Saya tutup dulu. Kemudian teman-teman di sini kalau teman-teman yang baru dasar Coordinator 4 baru belajar, silahkan buka file environment. Kemudian di rename ya, rename tambahkan tanda titik di sini. Kan awalnya seperti ini ya. Tambahan tanda titik di sini. Kemudian cari line 17. Hilangkan tanda pagarnya. Kemudian ganti dengan development yang awalnya production gitu ya. Selanjutnya kita buka file app, kemudian config, kemudian database. Nah gitu, silahkan masukkan username-nya, ini defaultnya root ya, passwordnya kosong. Kemudian buat database-nya yaitu db rest server. Sudah. Selanjutnya di sini saya menggunakan tools yang namanya di sini SQLiok. Jadi DB Reserver ini silakan buat database-nya. Ya, para mahasiswa saya udah tahu ya cara buat database. Kemudian buat satu buah tabel di sini. Tabelnya mahasiswa yang mana fieldnya itu nomor BP, nama, MAS, alamat, dan telepon. Jadi kira-kira fieldnya begini ya, data type-nya cari seperti ini. Silahkan di pause saja. Tiru sesuai dengan video. Oke, jika sudah, kembali ke Visual Studio Code kita. Kita buka file app. Nah, di sini nanti supaya bisa diakses menggunakan emulator kita nantinya, ya emulator ataupun pakai handphone untuk sebagai emulator kita. Silakan diketikkan alamat IP pada komputer kita, pada laptop kita. Jadi kalau menggunakan tethering gitu ya, tethering handphone atau USB tethering, jadi teman-teman silakan ketikkan IP dari yang kita dapatkan di laptop. Caranya ya, ketikkan cmd Windows R, kemudian ketikkan ifconfig ya. Nah, di sini saya mendapatkan IP nih 10.234.169.53. Silakan di copy saja, ketika di bagian base URL ganti localhost-nya, kemudian panggil folder API servernya, kemudian public. Nah, beda ya kalau yang CI3 cukup panggil foldernya. Kalau CI4 tambahin public. Namun sebenarnya orang yang sudah belajar CI4 itu cara menjalankannya nggak letakin di htdoc, cukup di luar saja pakai perintah command line namanya. Ya, dia membuat port sendiri.
Jadi ya, karena ini kita buat API server, kita letakkan di htdoc gitu ya. Baik, jika sudah, kita akan tambahin filter dulu sebelum kita buat model. Tambahin filter. Di sini codingnya sudah ada. Ini dia, codingnya sudah ada. Silakan di copy saja. Nanti link pastebin-nya saya letakkan di deskripsi video ini. Silakan di copy semuanya. Kemudian buka folder app, kemudian filter, kemudian buat file baru di sini, new file, nama filenya itu course. Nah gitu ya, nama filenya adalah course, C-nya besar ya. Setelah kita pastikan course-nya, udah kita buat file course-nya, selanjutnya kita buka file config di sini, config, kemudian ambil filters. Oke. Ini silahkan ditambahkan yang saya tandai ini teman-teman. Ya, kita buat sebuah alias public namanya course. Manggilnya sebuah course yang kita buat tadi di folder app filters. Kita panggil kelasnya. Kemudian kita akses sebelum sebelum sebuah domain atau orang pihak luar mengakses ini, kita filter dulu gitu ya, kita izinkan dulu, itu artinya. Selanjutnya ini tambahin juga ya course. Selanjutnya baru kita buat sebuah file di dalam folder models. Di sini silakan buat buat file model MAS, M-nya besar. Silakan ketikkan perintah ini, di pause saja. Ini artinya ya namespace ya. Kita akses di folder app, models, dan sebagainya. Ini namanya modeling data ya. Dan ini nama tabel kita, ingat ini hati-hati, primary key, ini udah defaultnya bawaan dari coordinator 4-nya. Ini primary key dari tabel kita. Nah ini field yang ada pada tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk lagi ke folder controllers. Silakan buat file baru namanya mahasiswa, M-nya besar. Silakan teman-teman ketikkan perintah ini. Ya, ketikkan perintah ini cukup untuk yang ini dulu. Ini saya hapus dulu ya, yang create ini. Ini nanti aja dulu. Cukup untuk yang di sini. Di pause dulu ya, di pause ya. Ini saya kecilkan supaya kelihatan codingnya. Saya besarkan dulu ya. Baik, kita besarkan nih. Silakan ketik. Nanti kita scroll ke bawah. Nah, sampai sini ya. Gitu, di pause saja video saya, nanti kelihatan codingnya. Jika sudah, silakan gunakan Postman untuk ngecek ya. Saya di sini menggunakan Postman. Ini saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Saya buat tab baru. Di sini enter request URL. Kita akan gunakan URL yang kita buat tadi di app. Ini dia. Kita copy di sini. Kemudian kita pastikan tambahin controller mahasiswa. Oke, kalau menggunakan get, kita send. Nanti akan dapat datanya. Nah, gitu ya. Jadi dia otomatis membaca function index yang di sini. Function index. Tapi kalau yang show ini gimana? Nah, show ini gunanya sebuah metode untuk mencari data ya berdasarkan key yang parameter yang kita kirimkan. Jadi di URL-nya kita cukup panggil slice. Kemudian field-nya misalnya 0969 gitu ya. Kita send, dapat datanya, satu data. Gitu, sama kayak pencarian data lah gitu ya. Oke ya teman-teman, jika sudah berhasil, udah tampil datanya, silakan kita masuk ke React Native. Masuk ke React Native, di sini saya udah punya project sendiri gitu ya. Kalau buat menggunakan project yang sebelumnya boleh saja, nggak masalah. Baik, di sini saya buat API client nama saya gitu. Silakan dijalankan project Android-nya, React Native-nya, Yarn Android atau npx React Native Run Android.
Baik ya, ini sudah jalan. Ini kebetulan app edges-nya saya hapus semua codingannya. Jadi silakan dihapus saja codingannya. Kita buat sederhana dulu, apakah tampil datanya gitu ya. Import, kemudian text komponen, view komponen juga, kemudian from text native, kemudian CCCS ya. Kemudian di sini kita buat view juga, text. Baik, sip, kita jalankan, pastikan tampil datanya ya. Oke, kita akan coba nampilin data dari CI4 tadi ya, API server tadi. Jadi caranya ya seperti biasa. Di sini saya buat state dulu. Saya misalkan ini data, maaf, nggak pakai kutip, data HMAS, isinya array. Oke, kemudian di sini saya buat yang namanya sebuah function get data HMAS. Oke, di mana kita arahkan fetch-nya ke link yang tadi. Ini kita copy saja, maaf. Ini kita hapus ya. Kita hapus dulu sampai strip nih. Jangan kopinya sampai tanda slash tadi ya. Cukup nih mentok seperti ini. Baik. Kemudian kita pastikan di sini. Tambahkan den gitu ya. Kemudian respon JSON. Kemudian then JSON gitu ya. Nanti kita tes dulu console log JSON, apakah nanti datanya keterima gitu ya. Misalkan ada masalah, kita bisa munculkan errornya, error console log error. Sip. Kemudian supaya function ini jalan ketika sudah dirender ini, kita tambahkan namanya sebuah function komponen didmon, CDM ketikan ya. Komponen didmon ini artinya komponen setelah dijalankan, apa sih yang mau dijalankan setelah itu gitu ya. Jadi kita akan jalankan function ini string dash get untuk ngecek saja gitu ya. Baik, kita cek di sini. Nah, ketemu ya datanya di sini. Oke, datanya udah ketemu dalam bentuk JSON. Kita akan tampilkan datanya. Caranya gini. Kita hapus yang ini JSON-nya ya. Jika sukses, kita buat this set state. Nah, kita set state-nya data HMAS. Maaf ya, suara agak ribut sedikit. Kemudian kita ambil datanya dari JSON. Oke. Selanjutnya di sini kita tampilkan datanya. Caranya gini. Tambahin style. Kemudian kita buat align item center. Gitu. Kalau kita save hasilnya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Kita buat flat list di sini. Ini sederhana saja, boleh improvisasi aja codingnya, tampilannya kayak gimana gitu ya. Kemudian kita ambil datanya dari di state itu data HMAS. Kemudian key extractor. Nanti kita ambil dari key nomor BP, HMAS nomor BP. Kemudian kita render itemnya. Oke, maaf di sini jangan lupa item, index. Oke, kemudian buka kurung di sini, tutup kurung. Oke ya. Kemudian ketikkan view di sini. Kita tes teks gitu. Kemudian kita panggil item HMAS nomor BP. Kemudian kita copy di sini HMAS nama. Gitu ya.
Kita coba, oke, jalan dia. Nomor BP ini nama, tapi kalau misalkan pengen tambahin kayak gini, bentar, buat flex 1, flex direction, kita ubah jadi row. Nah, gitu ya. Kita buat di sini align item itu anggap saja kita buat ini konten, kita buat konten flex star, space between, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya, maaf. Kita tambahin justify content, kita coba ya, space between. Nah gitu, ada spasi gitu ya. Kita buat round aja deh. Nah gitu, sip. Di sini karena dia center, kita ubah deh jadi flex start. Oke ya. Di sini tambah juga align item flex star. Gak geser deh. Ya terserah deh gimana tampilannya teman-teman ya. Maaf, mungkin agak sedikit berbeda kalau kita tampilannya. Ini udah datanya udah tampil nih. Kalau misalkan pengen buat nomor, bisa caranya tambahin di sini teks nomor urutan gitu ya. Ada 1, 2 gitu ya. Kita bisa tambahin yang namanya plus index. Jadi indeks ini kita ambil nilainya. Jadi kayak ada 1 dan 2 gitu. Nah, oke. Kita bisa kasih jarak, kasih space. Oke ya, ada 1, 2, ini nomor BP, ini nama. Baik, jika sudah tampil datanya, kita akan coba membuat insert data. Oke, caranya adalah terlebih dahulu buka di sini di mahasiswa. Kita akan tambahin sebuah function yang namanya function create. Oke ya, tambahin di sini public function create. Oke, kemudian model mahasiswa ini sama ya, new. Ini model MAS. Oke, kemudian data kita akan tangkap nih, panggil dulu fieldnya, string this, request, kita ambil get post nantinya, get post, MAS nomor BP. Kita samain aja fieldnya. Sebenarnya ini bukan field ya, tapi parameter yang kita tangkap dari API kliennya ya, parameter JSON dari klien gitu. Ini baru field. Ya, saya tanda ini. Oke, ini copy aja. Ada 4 field. Sesuaikan dengan fieldnya. Oke, jika sudah, di sini kita akan data yang kita terima, kita decode dulu karena dia dalam bentuk JSON ya. Kita file get content. Nah, ini kalau kita gunain Postman sebenarnya nggak jalan ya. Get contents. Maaf, ini salah nih. Oke, kemudian PHP input, kemudian tambahin true di sini. Oke, sudah. Baik, selanjutnya kita buat query. Kita panggil metodenya dari model MAS di atas, metodenya insert. Oke, table, field datanya adalah variable data. Nanti responnya kita bisa buat sendiri responnya
seperti ini. Statusnya anggap saja angkanya 201. Kemudian errornya kita bisa buat respon sendiri yang diterima oleh si klien gitu ya. Kemudian ini kita buat 0 aja, huruf kecil aja. Kemudian kita buat message sukses misalkan. Kita buat di sini data berhasil disimpan. Oke, kita return string this respon. Kemudian variable respon, 201 gitu ya. Itu kodenya. Status kodenya. Oke ya. Kita simpan. Untuk ngetes Postman, kita kita kasih komentari dulu codingnya ini untuk memastikan dengan kode ini masuk gak gitu ya. Kita coba caranya gini. Masih dengan link get yang sama. Metodenya kita ganti dengan post. Kemudian ambil tab body. Kemudian ambil ini www ya, form URL encode. Di sini kita isikan parameter yang ingin kita kirimkan, misalnya kita buat seperti ini. Kemudian MAS nama di sini kita isi sembarang aja. Kemudian MAS alamat gitu ya. MAS telepon. Oke, itu. Kita send dulu. Oke, ini udah berhasil nih. Oke ya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita hidupkan lagi nih. Karena nanti di React Native kita akan terima data JSON. Baik, kita kembali ke Visual Studio Code kita yang React Native-nya. Di sini ya. Kita akan buat inputan di sini. Anggap saja ya kira-kira seperti inilah inputannya. Text input gitu. Namun terlebih dahulu kita buat state dulu. Kita buat state misalkan untuk menampung nilai dari inputan. Misalkan state-nya nomor BP, kita kosongin dulu, nama, ya, alamat, sesuaikan dengan banyak field, kemudian telepon. Oke, jika sudah, kembali ke sini, kita buat di style nanti. Kita buat style, misalkan style.input, nanti kita buat. Kemudian kita buat value, nilainya ambil dari this state nomor BP, kemudian onChain text kurung kurawal, kemudian di dalam kurung siku kita buat value, kita buat aksi kayak gini. Di set state, jika terjadi perubahan maka nilai value, nomor PP, state nomor PP kita ganti dengan nama nilainya value. Nah, gitu. Sip. Selanjutnya kita tambahin di sini const style, kemudian style sheet. Kemudian kita buat create di sini. Tambahin komponen style sheet di sini. Style sheet. Oke. Selanjutnya kita buat input sesuaikan dengan yang ini. Oke, kita akan buat bordernya, kita buat margin horizontal gitu ya. Kita buat 10. Kita tes. Di sini ada error. Enggak apa-apa. Kita tutup aja ya. Kemudian kita kasih border bottom width, kita kasih 2, boleh. Kemudian border bottom color, kita kasih warna hitam. Oke, kelihatan di sini. Kita bisa kasih width ya. Ingin dilebarin inputannya, kita buat 200. Nah, gitu.
Kemudian di sini kita tambahin sebuah props namanya placeholder. Kita isikan input nomor BP gitu ya. Nah, sip. Jadi kita copy aja ini, sesuaikan dengan jumlah field yang ada. Oke, nomor BP kita ganti dengan nama. Ini hanya sebuah label tulisan saja, nama lengkap, maaf. Nama lengkap. Kemudian di sini alamat. Ini juga alamat ya. Ini hati-hati sama. Ini nama, ini alamat. Alamat, kemudian di sini tel. Ini state ya. Kemudian input alamat, di sini input nomor telepon. Oke, hasilnya seperti ini. Kita buat tombol simpan gitu ya. Kita gunakan touch opacity yang ini. Oke, kita buat simpan. Oke, gue pengen tambahin style boleh. Misalnya button. Button, kemudian kita kasih padding horizontal misalkan ya. Kita buat 10. Kemudian padding vertikal kita buat 5. Kita save dulu. Oke ya, kita kasih background color, kita kasih blue aja. Kemudian margin horizontal kita kasih 10. Sesuaikan dengan yang ini biar gitu ya. Kemudian pengen tambahin nih margin top, kita kasih 10 juga. Border radius kita kasih 5 gitu. Oke, kita kasih di sini style nggak usah aja ya, kita buat begini aja, color warna putih. Oh maaf, tanda crash ya. Oke, kita cek di sini. Sip. Setelah itu kita bisa buat tambahin function save data HMAS. Oke. Kemudian di sini bisa kita kopas saja ini. Ya, cuman kita tambahin di sini. Karena kita ngirim parameter, tambahin koma, kurung kurawal. Kita buat di sini namanya method. Oh maaf. Method, kemudian post. Kemudian di sini header. Oke ya. Di dalam header ada namanya asep. Gitu. Application JSON. Kemudian ada namanya content type. Hati-hati ya, huruf kecil sama huruf besarnya sama dengan application JSON. Hati-hati ngetiknya ya. Kemudian di sini body. Di dalam body kita akan kirimkan sebuah data dalam bentuk JSON nantinya. Oke, kemudian datanya kita terima. Nih yang kita kirimkan parameternya MAS nomor BP. Kemudian ambil dari state nomor BP. Gitu ya. Koma, kita copy aja ini 4 buah. Kita samain ya, ini parameter. Ini state. Yang di sini yang sebelah kanan itu state ya. Oke.
Baik, ini sudah berhasil datanya, silahkan dihapus dulu lagi ya. Kita cek dulu, ini sudah berhasil, sudah dihapus datanya. Kita akan coba membuat pesan alert gitu. Jika diklik simpan, muncul pesan data berhasil tersimpan gitu. Caranya kita akan menggunakan alert, komponen alert. Jadi bagian ini silahkan dihapus saja. Nih, cukup seperti ini kita hapus gitu. Tambahin kurung kurawal. Kita buat seperti ini. Jika menggunakan ternary operator, jika JSON titik status ini dari mana? Jadi kan kita berhasil kan muncul pesan ini nih. Ini dia. Kita akan ambil JSON status ini. Gitu. JSON status sama dengan 201 ya. Jika 201 maka itu tanda tanya menggunakan ternary operator, maka alert. Kemudian kita buat sukses. Data mahasiswa berhasil disimpan. Gitu. Jika tidak, titik 2 kosongin aja. Itu artinya. Sip, jangan lupa titik koma. Oke ya, itu artinya. Itu ternary operator. Jika misalkan kondisinya cuma 2, ada if sama else saja. Gitu ya, teman-teman. Kita coba di sini. Oke, kita inputkan datanya. Kita refresh dulu metronya. Inputkan di sini. Oke. Kita simpan. Alert tidak ditemukan. Kita cek di sini. Oh, ini komponennya belum ada ya. Sini tambahin komponen. Kita refresh lagi di sini. Udah masuk ya. Kita ulang lagi ya. Sip. Berhasil. Oke. Langsung muncul data di sini. Oke ya. Kalau pengen muncul datanya ya tinggal tambahin kayak gini. Jika berhasil datanya, tambahin di sini finally. Oke. Kemudian jalankan fungsi ini, string this get data mahasiswa. Kalau pengen dikosongin bisa string this state set state nomor BP, kita kosongin seperti ini gitu. Nama, alamat, telepon. Oke ya, kita coba, kita refresh dulu. Oh maaf, 555. Kayaknya ke refresh ya. Get data mahasiswa. Bentar, ini saya, oh maaf, lupa nih. Finalinya bukan di sini ya, maaf. Finalinya kita cut dulu di sini, kita pindahin di bawah, maaf ya. Oke, di sini kita ulangi lagi ya. Kita refresh metronya. Oke, kita input lagi nih 555. Simpan. Oke, dia langsung muncul di sini dan inputannya kosong. Oke, teman-teman, sudah berhasil ya. Jadi kita akan video selanjutnya kita coba delete dan update datanya serta insya Allah pencarian data. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada suara bising, karena emang saya buat videonya ya gitulah gitu ya. Tidak di ruangan tertutup. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.